Halo guys, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabarnya nih? Gimana liburannya teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang produk baru di dunia FPV yang keluar di bulan Desember tahun 2022 ini ya. Ya, awal-awal tahun 2023 lah ya. Banyak produk yang keluar ya, namun saya hanya rangkum jadi 5 produk aja untuk referensi teman-teman yang udah lama di dunia FPV ataupun yang baru terjun di dunia FPV nih ya, sebagai racun-racun gitu ya. Yuk, langsung aja kita ke produk pertama teman-teman. Check this out. Oke, kita mulai langsung ke produk pertama ya teman-teman. Di produk pertama saya akan bahas tentang controller atau remote atau transmitter ya teman-teman. Di sini ada produk baru dari Radio Master teman-teman. Setelah Radio Master kemarin merilis Radio Master Zoro ya, yang banyak banget peminatnya. Ini saya juga punya satu ya sebagai device harian saya ya. Sekarang Radio Master mengeluarkan produk baru yaitu Radio Master Boxer ya teman-teman. Di layar teman-teman sekarang sudah terlihat bentukannya seperti ini teman-teman. Radio Master Boxer ya, ini remote yang memang bergaya old lagi ya, jadi Radio Master mengeluarkan remote gaya jadul lagi. Ini cukup keren, ini bentukan memory cardnya ada di luar ya, antenanya bisa dilepas ya, dan ya ini bentukan paketnya teman-teman, ada tasnya, ada kabelnya, ada remote-nya, juga ada gimbal protector di sini. Oke. Fitur apa aja ya yang ada di dalam remote control ini? Ternyata built-in ILRS bisa ya. Jadi bisa milih teman-teman. Sebentar spesifikasinya. Nah, di sini versinya teman-teman bisa milih, bisa ILRS, bisa JP 4-in-1, bisa CC 2500. Jadi untuk internal protokolnya teman-teman bisa milih antara 3 itu ya. Kalaupun eksternalnya bisa teman-teman tambahin modul apa aja. Bisa pakai TBS, bisa pakai ILRS juga, bisa pakai JP 4-in-1. Jadi kalau teman-teman beli yang versi ILRS, teman-teman bisa pakai modul JP 4-in-1 untuk menerbangkan micin-micin, bisa pakai TBS juga teman-teman. Oke, untuk spesifikasi Radio Master Boxer ini ya, untuk prosesornya di sini pakai STM32 VG-T6 dengan 1 MB RAM dengan Edge TX firmware yang udah diinstal di dalamnya ya teman-teman. Untuk ukurannya sendiri 235 x 178 x 77 mm dengan beratnya 532,5 gram. Jadi hanya setengah kilogram ya, cukup ringan ya. Enak berarti kalau dibawa kemana-mana pun. Maksudnya kalau untuk kontrol seharian pun ya nggak pegel-pegel banget ke leher ya teman-teman. Untuk frekuensinya 2,4 GHz sampai 2,48 GHz ya. Internal ya, RF optionnya bisa milih ya teman-teman. Bisa CC 2500, bisa multi protokol JP 4-in-1, atau bisa ILRS 2,4 GHz. Jadi bisa milih teman-teman kalau beli Radio Master Boxer ini ya teman-teman. Untuk transmisi powernya bisa sampai 20 dBm untuk CC 200 dan JP 4-in-1, dan untuk ILRS bisa nyampe 30 dBm teman-teman. Ada cooling fan juga untuk ILRS version. Jadi untuk ILRS version ada cooling fan di dalamnya ya. Untuk voltasenya 6,6 sampai 8,4 volt DC ya. Radio firmware-nya di dalamnya ada Edge TX ya. Channelnya 16 channel, receiver dependent ya. Untuk baterainya sendiri pakai 7,4 volt 2 sel ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai baterai 2 sel di Radio Master ini ya teman-teman. Ya cukup lama juga ya berarti ya untuk operational systemnya. Untuk working time-nya lama ya. Kalau dual cell itu lama, apalagi kalau mahnya gede teman-teman. Oke, itu aja untuk produk pertama, Radio Master Boxer. Gimana? Tertarik nggak? Kalau saya sih udah punya Joro ya, jadi untuk sementara pakai Joro dulu. Lanjut ke produk selanjutnya. Nah, untuk produk selanjutnya ini kita bahas quad teman-teman. Ini China Whoop ya, ini produk baru dari iFlight, yaitu iFlight Defender 25 4S HD teman-teman. Nah, iFlight baru aja mengeluarkan produk baru untuk menggempur Avata nih teman-teman. Kayaknya sih ini jadi Avata killer ya. Keren banget sih menurut saya bentukannya seperti ini. Di layar teman-teman bisa dilihat bentukannya ya. Mirip ya, mirip sama Avata, cuma ini versi lebih kecilnya teman-teman. Dan baterainya pun bisa dicopot ya, bisa dicopot, bisa diganti ya. Baterainya itu keren sih asli nih. Baterainya seperti ini, mirip banget Avata, cuma ini versi kerennya teman-teman. Menurut saya sih ini versi keren. Untuk receivernya teman-teman bisa pilih ya di sini di iFlight Store-nya sendiri, bisa pilih tanpa receiver, bisa pakai TBS, bisa pakai ILRS yang 868 sampai 915 MHz ya, komando 8 ILRS teman-teman. Atau bisa juga komando 8 ILRS yang versi 2,4 GHz teman-teman. Keren banget sih.
Additional partnya teman-teman bisa milih juga di sini ada chargernya XT30 ya. Jadi untuk konektornya pakai ST30 teman-teman. Baterai recommendationnya Defender 550 mAh, baterai X 1 piece, Defender 900 mAh, baterai 1 piece. Jadi baterainya ada dua versi, ada versi 900 mAh, ada versi 550 mAh untuk di store-nya sendiri ya teman-teman. Mungkin bisa diganti baterai lain kayaknya sih. Dari bentukannya sih kayaknya nggak bisa juga mungkin ya pakai strap, tapi di sini udah kayak gini ya, kayak pokoknya udah kayak Avata, jadi baterainya udah ngebentuk kayak gini teman-teman. Mungkin bisa diganti ya, mungkin ya, saya juga belum tahu. Oke, langsung ke fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya, kita ke spesifikasinya teman-teman. Ini keren sih asli parah. Untuk flight controlnya di sini pakai Bliss D25 F7 IO teman-teman, jadi pakai F7 ya. Untuk transmisinya ya pakai DJI O3 Air Unit. Ini yang keren teman-teman. Jadi ini udah pakai O3 Air Unit O3 ya teman-teman. Bisa lihat di sini kameranya ada kamera O3 di sini. Jadi udah pakai DJI Air Unit. Udah keren lah ya. Untuk jarak jauh udah keren teman-teman. Untuk framenya 112 2 mm ya ketebalannya teman-teman. Motornya Defender 25 1404. Nggak tahu nih berapa kV-nya ya, kok nggak dikasih tahu kV-nya teman-teman. Kilovoltnya nggak dikasih tahu, cuma mereknya aja Defender 25 1404. Jadi untuk tipe motornya 1404 teman-teman. Untuk propellernya Defender 25 25 Probe ya 2,5 inch. Jadi drone ini China Whoop 2,5 inch namun versi balap teman-teman. Karena keren banget, di videonya keren banget teman-teman, asli bisa kenceng banget. Untuk beratnya sendiri cuma 180 gram ya. Dimensinya 158 kali 155 kali 69 mm, jadi kecil ya, cuma 2,5 in ya teman-teman, jadi kecil ya teman-teman, tapi keren banget katanya. Speednya nyampe 100 km per jam, manual mode berarti acro mode ya. Untuk acro mode-nya bisa sampai 100 km per jam, itu cepat menurut saya ya. Saya aja bawa motor nggak nyampe 100 km, paling 90 sekarang ya. Kalau dulu nyampe 120, sekarang udah takut ya. Ini kecepatannya nyampe 100 km per jam teman-teman. Maksimum take off altitude-nya 200 meter. Wow, 200 meter take off-nya. Tinggi dong. Maksimal flight distance. Jadi jarak maksimalnya dia bisa 2-3 km dong. Gila nggak? Dia tahan angin sampai 80 km per jam level 5. Jadi dia bisa tahan angin sampai level 5 teman-teman. Keren ya. Untuk antenanya dual antena di sini. Transmission powernya 33 dBm, 14 dBm, 30 dBm ya, tergantung channel yang dipilih. Ini keren sih asli. Ini benar-benar produk baru dari iFlight, menurut saya keren ya. Nah, ini ada baterainya di sini nih. Baterainya yang dijual terpisah, teman-teman bisa beli ya. Di toko iFlight-nya kayaknya untuk di toko lokal belum ada. Kalau ada nanti linknya saya tulis di deskripsi. Jadi setiap produk yang saya bahas di sini linknya ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa cek langsung link yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke produk selanjutnya. Let's go. Produk selanjutnya masih dari Quad ya. Sekarang Quad 3 in ya, yaitu saya akan bahas Darwin EPP Baby App Pro V2 teman-teman. Nah, ini kebetulan ada Baby App Pro saya di sini. Ini yang V1 ya. Kelihatan? Oke. Ini yang V1. Sekarang saya bahas di sini ada V2. Ada beberapa upgrade di V2 ini. Yang pertama adalah dari di sini material upgrade teman-teman. Di sini ada stand off nilonnya di upgrade ya, jadi aluminium. Yang tadinya di sini cuma nilon nih, kayaknya nggak kelihatan. Jadi ini ada stand up cuma nylon, sekarang diganti ke aluminium ya. Lalu receiver fixing bracketnya di belakang, receivernya di upgrade lagi. Lalu apa lagi di sini? Jadi nilonnya ditambah lebih kuat lagi ya. Di samping ada yang diganti pakai aluminium, ada yang diperkuat lagi untuk stand up nilonnya. Lalu yang upgrade selanjutnya adalah dari arm ya teman-teman. Kalau yang ini, yang V1 yang saya punya, armnya cuma satu ini ya, kayak gini. Nah yang V2 sekarang armnya jadi 2 piece, jadi 2. Jadi kayak gini nih. Kalau dulu kan ini cuma satu ya, 4 ini ya terpisah. Nah kalau sekarang ini ke sini 1, sebelah kanan 1, jadi cuma ada 2 bagian gitu yang dicopot. Jadi nanti di bawah ini juga skrupnya nggak banyak, teman-teman bisa lihat di layar ya. Di layar sini skrupnya cuma 4, yang tadinya ini banyak banget sekarang cuma 4. Jadi ya mengurangi
bobot dari si quadnya sendiri. Jadi di-upgrade armnya yang tadinya satu piece terpisah, sekarang jadi 2 piece digabungin jadi kayak gini ya. Jadi 2 piece kanan kiri. Jadi ini mengurangi beban dari si quadnya. Dan ketebalan armnya juga ditambah, yang tadinya cuma 2,5 mm, sekarang ditambah jadi 3 mm teman-teman. Dikurangi. Tapi ditambah bebannya, ketebalannya, nambah berat dong. Gimana sih ya? Yang nggak tahu, pokoknya mungkin ada pertimbangan tersendiri dari Darwin FPV dengan mengupgrade si arm yang tadinya 1 per piece 4 piece jadi 2 piece kali 2, tapi dengan ketebalan yang ditambah saya juga nggak tahu ya. Itu untuk upgrade-nya sih. Ada upgrade-nya dari struktur, stand off-nya yang ada diganti, yang tadinya nilon diganti ke aluminium. Juga ada upgrade di arm-nya yang tadinya 1 piece jadi 2 piece dibikin 2 ya. Ya itulah, upgrade-nya cuma itu aja. Untuk yang lainnya masih sama spesifikasinya, motor, kamera. Untuk VTX-nya juga masih sama, yang lainnya masih sama. Jadi yang di-upgrade cuma struktur dari si frame-nya teman-teman. Untuk Darwin FPV BBF Pro V2 ya. Linknya seperti biasa nanti ada di deskripsi. Oke, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ini adalah paket RTF untuk pemula ya teman-teman. Ini benar-benar recommended sih menurut saya. Bagi pemula yang baru terjun ke dunia FPV, baiknya pilih paket RTF aja yang ready to fly. Dan di sini Beta FPV menyediakan ya, yaitu Beta FPV Cetus X FPV Kit. Cetus atau gimana sih? Cetus. Gimana sih bahasanya? Saya bacanya Cetus aja ya, karena nggak tahu cara bacanya seperti apa. Beta FPV Cetus X FPV Kit ya teman-teman. Di sini udah lengkap, teman-teman tinggal pakai, teman-teman tinggal terbang aja. Ada remote-nya, ada quadnya micin ya, kayaknya 2 in atau 2,5 in, dan ada Google-nya teman-teman. Jadi teman-teman cukup beli ini tuh tinggal binding langsung terbang aja. Bahkan udah dibinding kayaknya ya teman-teman. Dan yang seru di sini, receivernya menggunakan ILRS teman-teman, yang ya udah terbukti keren ya teman-teman. Saya juga pakai ILRS di sini di quad 5 in saya juga. Oke, langsung ke spesifikasinya di sini ya. Untuk remote-nya sendiri dari Beta FPV radio controller ya, dengan internalnya ILRS tentunya, dan di sini udah support ya modul eksternal. Jadi untuk remote controlnya udah support modul eksternal teman-teman. Asli sih keren ya, menurut saya ini udah keren ya, bisa support modul eksternal untuk remote-nya. Kalau di spesifikasi di sini sih katanya udah support modul, tapi nggak tahu saya tempatnya di mana karena nggak ada gambar remote-nya. Lalu untuk Google-nya di sini keren juga ya untuk Google-nya, karena memang Beta FPV itu brand yang udah cukup bagus ya teman-teman. Oke, untuk Google-nya adalah upgrade dari VR02 FPV Google ya. Sekarang jadi VR03 ya. Jadi fiturnya masih VR02, cuma ada beberapa upgrade. Udah ada DVR di dalamnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung rekam dari Google-nya seperti Google sekarang ya. Juga sudah include micro SD, jadi teman-teman bisa langsung rekam karena udah ada micro SD di dalamnya teman-teman. Jadi untuk Google-nya udah keren, udah DVR ya. Ya untuk pemula menurut saya ini cukup keren banget. Untuk pemula ini udah keren banget, karena ya untuk pemula kan nggak jauh-jauh gitu ya. Dan yang keren di sini untuk quadnya teman-teman. Yang keren dari quadnya, dia pakai ILRS, jadi teman-teman bisa pakai remote lain yang juga pakai ILRS teman-teman. Jadi keren banget untuk quadnya. Dan yang paling keren menurut saya dari Cetus X ini, quadnya itu menggunakan VTX 400 mW teman-teman. Gila nggak? Ini aja nih BBF saya VTX-nya cuma 200 mW loh. Ini si Cetus udah 400 mW. Jadi jaraknya tuh udah lebih jauh dari si BBF ini. Keren sih menurut saya, untuk pemula ini keren ya. Cocok banget untuk pemula ya. Jadi bagi teman-teman yang pemula banget pengen terjun ke dunia FPV, ini menurut saya sangat recommended karena ini bener-bener paket lengkap teman-teman. Cetus X ini paket lengkap nih. Perlengkapan yang teman-teman dapat ketika beli Cetus X ini adalah Google, remote, quadnya, spare dari si propellernya teman-teman, ada baterainya nyampe 4 biji dong, ada charger lengkap semua, ada obeng-obeng. Pokoknya lengkap teman-teman, ada removal propeller removal juga ya. Jadi teman-teman kalau mau ganti propeller dikasih alatnya dong. Untuk Cetus X ini benar-benar recommended untuk pemula teman-teman. Gimana? Keren nggak? Bagi yang mau, linknya nanti saya taruh di deskripsi ya. Silahkan langsung di order aja teman-teman. Oke, lanjut ke produk terakhir teman-teman. Produk terakhir ya, nomor 5. Produk terakhir yang akan saya bahas adalah Googless ya, dari IMAX. Ini ada pre-order produk baru ya.
IMAX Transporter 2 SD EVV Google, teman-teman. Nah, ini bentukannya seperti ini, teman-teman bisa lihat di layar ya. Bentukannya sih cukup sederhana ya, masih Google Box kayak merek-merek lain ya. Cuma yang di sini adalah, yang keren di sini menurut saya adalah support SD0, teman-teman. Jadi keren banget. Dan ada fitur removal di sini. Nah, ini dia. Jadi teman-teman kalau beli IMAX SD0 ini, teman-teman beli Google sekaligus beli monitor. Karena si monitornya bisa dicopot, teman-teman. Lihat ya, teman-teman. Di layar sekarang bisa lihat. Si monitornya bisa dicopot, jadi teman-teman bisa pakai Google atau bisa cuma lihat monitor aja. Ini keren sih asli menurut saya ya. Oke, itu dia produk-produk baru di dunia EVV yang keluar di bulan Desember tahun 2022 ini, di penghujung tahun ya, di awal tahun 2023 ini. Gimana, keren-keren nggak? Menurut saya sih keren-keren, terutama tadi ada iFlight Defender 25 yang kayaknya akan ngalahin Avata, teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Yang suka tekan like-nya, yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!